Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang judul Kocak Habib Ja'far di counter Boris Bokir berkali-kali. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Channel ini kali ini kita akan bahas soal Habib Ja'far dan juga si Boris Bokir. Nah, kejadiannya lucu banget guys. Jadi Habib Ja'far berencana untuk ajakin dia untuk ibadah, tapi di counter berkali-kali sama si Boris Bokir. Tapi kalau saya lihat dari statement-statementnya Boris ini bukan kaleng-kaleng loh. Dia punya iman tuh. Dia sampai mengerti beberapa detail yang jarang orang yang cuman Kristen KTP doang tahu gitu. Oke, kita akan coba cek apa yang menjadi pembahasan mereka. Nah, awali pagi dengan ibadah. Betul. Sholat subuh misalnya. Saat teduh misalnya. Saat teduh subuh itu payung teduh. Apa saat teduh apa? Soalnya gini. Membaca Alkitab gitu. Terus ada renungannya tuh, biasanya ada bukunya. Itu enggak di gereja berarti. Oh enggak, di rumah. Di rumah. Oh, jadi di tempat tinggal. rumah bisa jadi tempat ibadah. Sangat-sangat bisa. Ya, ini berbicara soal saat teduh. Dipikirnya saat teduh itu payung teduh, dan juga dipikirnya kalau di Kristen itu ibadah cuma seminggu sekali. Nah, ini adalah kesalahan perspektif dari banyak orang, terutama untuk umat sebelah. Dipikir bahwa orang Kristen itu ibadahnya cuma hari Minggu saja. Padahal ada yang namanya saat teduh. Jadi saat teduh itu biasanya pagi-pagi bangun tidur, merenungkan firman Tuhan, berdoa, dan beribadah secara pribadi dengan Tuhan. Dan itu dilakukan setiap hari. Bisa pagi hari, bisa siang hari, bahkan bisa malam hari. Dan itu sebagai sebuah hal yang biasa banget. Ibadah di rumah dan terus-menerus setiap harinya. Jadi tidak hanya orang Kristen itu ibadah seminggu sekali gereja. Nggak kayak gitu. Jadi banyak juga. Nih yang saya mau kasih tahu ya. Apakah saya tanya dulu, apakah itu ibadah saat teduh itu adalah ibadah wajib atau tidak? Ingat, kita ngomong sholat artinya adalah wajib. Gak boleh ditinggal sama sekali. Ditinggalkan dosa. Level kewajiban itu, ini kalau Anda tidak meyakini itu wajib atau itu hanya biasa, ya nggak level. Anda ngerti level nggak? Level, ya. Suatu level lebih tinggi dibandingkan dengan saat teduh atau bahkan mungkin ibadah minggu. Karena begini, saya tanya sekarang, ketika Anda tidak melaksanakan saat teduh ya atau ibadah minggu, itu dosa apa tidak? Jadi hukumnya wajib atau tidak? Kalau tidak, maka jangan analogikan dengan sholat. Karena kalau ibadah biasa, kita juga punya yang lain gitu. Kita punya ibadah, kita bisa baca Quran kapan saja, bisa doa kapan saja. Kalau dia cuma mau pagi, siang, sore, kita fleksibel waktunya. Mau pagi, agak pagi, lebih pagi, mau sangat pagi, bisa semuanya. Jadi kita ini bukan level, kita bukan soal ngomong ibadah yang biasa. Islam nggak main kata-kata biasa tuh nggak main. Kita tuh udah levelnya pada wajib. Jadi Anda menyamakan antara sholat dengan saat teduh tuh sangat tidak relevan gitu. Perbandingan saat teduh adalah dengan ibadah lain. Apa yang biasa umat Muslim lakukan? Kayak kita bangun tidur, ya, kita mengucapkan alhamdulillah misalnya. Kita berdoa sebentar, ya kan? Kalau bisa kita cuci muka, ambil wudhu, kita ngaji bentar, atau berdoa, atau baca tafsir Quran. Itu hal biasa kita lakukan gitu guys. Dan tidak wajib, artinya ditinggalkan tidak berdosa. Tapi sholat itu wajib hukumnya. Ditinggalkan berdosa. Itu harus dipahami guys. Jadi kita gini ya, kalau Anda ngomong cuma sekedar ibadah yang biasa dilakukan ya, bahkan Anda ngakunya itu biasa, tapi nggak banyak orang tahu. Nggak banyak orang tahu. Orang tuh tahunya hanya ibadah minggu. Kalau sholat subuh, semua orang tahu. Ya. Umat Islam semuanya tahu bahwa ada sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Orang Kristen banyak juga yang tahu itu. Tapi jangankan umat Islam, orang Kristen saja tidak semua tahu ada namanya doa saat teduh gitu. Jadi apa yang Anda klaim biasa tuh seperti tidak biasa gitu. Makanya ini adalah dia coba menyamakan antara dua hal, benar tidak sama guys.
Jadi ketika ngakunya bahwa Abi Ja'far di counter Boris, sebenarnya tidak di counter, ya tidak. Karena Boris Bokir counternya kan suatu hal yang biasa, bukan suatu hal yang wajib, guys, gitu, ya kan? Ibadah-ibadah seperti ibadah kaum wanita, ibadah kaum bapak, dan lain-lain. Tapi intinya setiap hari kita bisa beribadah kepada Tuhan, dan tidak hanya sekali seminggu. Kita bisa katanya. Kalau kita nggak bisa, kita wajib. Nah, itu gitu apa jawabannya. Jadi kita tuh bukan dikasih pilihan mau ibadah apa tidak, enggak, wajib. Enggak lakukan berdosa, guys. Itu loh. Jadi kayak kita kerja deh. Kita wajib tidak boleh terlambat. Wajib nggak boleh tanpa izin, tanpa berita 3 hari berturut-turut. Wajib itu. Ya. Wajib tidak narkoba, wajib tidak apa lagi, tidak berantem dan segala macam. Itu wajib. Kalau kita kerjakan, kita dapat hukuman. Kalau mereka pilihan, kita bisa narkoba misalnya, kita bisa terlambat, kita bisa nggak masuk 3 hari berhari-hari. Ini bahaya loh. Suatu hal yang tidak pasti begini bahaya. Bisa tuh orang malas mengerjakannya. Sedangkan yang wajib aja orang malas mengerjakannya, apalagi yang bisa-bisa begini gitu kan, yang biasa bisa gini. Kau bisa kerjakan, nggak bisa ya udah nggak usah kerjakan, nggak apa-apa kok. Ini kan bahaya, guys. Makanya sebenarnya kata kalau dia biasa ya, sedangkan kita aja banyak umat Islam yang nggak sholat 5 waktu yang wajib, apalagi ini yang nggak wajib, yang cuma bisa dilakukan aja gitu, guys. Apanya yang biasa coba? Apanya biasa? Kita diam sholat 5 waktu yang wajib aja orang nggak biasa ngerjakan, orang nggak kuat imannya nggak bisa kerjakan. Ada yang ngaku pula dia itu biasa dikerjakan. Wong tidak wajib aja pun gitu kan? Nah itu loh gue pikir, guys. Atau di hari Minggu aja. Jadi tempat ibadah. Sangat-sangat bisa. Kok masih mau bangun gereja kalau gitu? Kenapa gak ibadah di rumah aja? Situ masjid udah banyak, masih aja pengen bangun. Kurang emang, berasa kurang terus kayaknya. Udah kan? Nah beda, nggak ngerti Bos Bokir. Ibadah yang bisa dilakukan, bukan wajib. Ditinggal boleh. Dan kita, kenapa saya bilang ya? Kenapa harus ada masjid? Umat Islam yang laki-laki wajib sholat 5 waktu di masjid. Hukumnya wajib, ya. Nggak boleh sholat di rumah, kecuali keadaan mendesak, ya. Wajib di masjid. Laki-laki bukan perempuan ya. Nah, Anda bayangkan ya, itu adalah semacam kebutuhan yang sama kita bekerja. Laki-laki wajib bekerja untuk nafkah. Anda bayangkan kalau tempat kerja itu jauh. Kalau kerja mah enak, kalau jauh pun kita masih bisa. Misal kayak saya nih, contoh. Kita berjasa jauh ke kota itu tempuh sejam, pergi sejam, pulang sejam. Bagi saya cukup merepotkan, tapi alhamdulillah cuma sekali sehari sekerjanya, guys. Masuk jam 9 pagi, pulang jam 7 malam. Saya berangkat jam 8 pagi, sampai jam 9 pagi tempat kerja, pulang jam 7 malam, sampai rumah jam 8 malam sekali. Anda bayangkan masjid sejauh itu. Harus 5 kali saya harus bolak-balik masjid. Anda bayangkan. Bahkan sholat lebih wajib daripada kan kerja. Saya tidak kerja nggak masuk neraka. Tapi kalau saya nggak sholat, saya masuk neraka. Lebih tinggi derajat sholat dibandingkan kerja, gitu kan? Anda bayangkan itu coba. Jadi kalau begitu pentingnya masjid dibandingkan tempat kerja. Coba. Kita aja kerja, kita milih yang dekat. Ini saya terpaksa karena memang gimana milih yang dekat, itu yang ada kerjanya sekarang gitu kan. Tapi kalau masjid bisa pilih yang dekat kita bangun tempat dekat gitu kan, rame-rame bangunnya gitu. Kalau tempat kerja gimana kita bangun rame-rame gitu kan, kecuali bisnis mungkin kan. Nah itu pun susah ngajak orang join. Tapi kalau ibadah kan cukup mudah gitu, karena orang memang banyak yang belum bangun tempat ibadah gitu. Jadi kebutuhan seorang muslim laki-laki akan masjid jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan laki-laki akan tempat kerjanya, kantornya gitu. Beda dengan mereka ini, Boris Bokir atau Tom Tulus Prasetyo. Dia tidak ada kewajiban untuk ke gereja 5 kali sehari, nggak ada kewajiban itu. Maka nggak bisa dibandingkan. Dia bayangkan coba betapa kasihnya umat Islam ketika harus 5 kali sehari sejam pergi ke tempat yang jauh untuk sholat.
karena itu wajib. Mereka kan nggak wajib, bisa di rumah gitu loh guys. Itu yang memang kita leles pasitio. Jadi Anda sekali lagi harus belajar ya, mana yang wajib, yang mana tidak wajib. Kalau cuman bisa dan biasa, walaupun kelihatannya nggak biasa, ya sudah di rumah saja. Ini wajib guys, memang bukan wajib sholatnya aja, tapi wajib dilakukan di masjid bagi laki-laki. Itu harus dipahami. Banyak loh, padahal yang 5 meter sekali ada, keluar sekali ada. Kalau ibadah itu di rumah ibadah, jangan ibadah di rumah. Nah itu, bilang anak yang suka di jalan tidak Ibadahnya di rumah ibadah. Yang selanjutnya adalah soal Kalau tempat ibadah nggak ada, ya di jalan, ya kan? Contoh di luar negeri, Anda lihat di luar negeri. Atau misalnya gini, contoh orang lagi jualan nih, lagi dagang. Anda mainkan, dia tinggalkan dagangannya. Ini bukan Arab Saudi. Arab Saudi itu lihat nih, itu orang tinggalkan dagangan aman saja, dia pergi masjid, aman. Yang mencuri dipotong tangannya. Berani orang tinggalkan dagangannya. Indonesia bagaimana? Sedangkan di masjid sendal hilang. Makanya samakan semua tempat. Kalau Indonesia berlaku se-Islam, mencuri potong tangan, ya, tidak ada orang yang sholat di tempat dagangannya, nggak ada. Tapi gimana lagi? Kondisi begini. Itu guys. Maka di masjid juga ada tempat penyimpanan sendal karena takut sendalnya diambil orang, dicuri, guys. Jadi Anda tuh bisa membedakan antar lingkungan juga, situasi gitu. Ya kan? Jadi di luar negeri juga begitu kan? Kita temukan orang muslim yang sholat di jalan. Ya gimana lagi? Masjid jauh. Dan itu adalah bagian dari dakwah juga. Dakwah guys. Ngerti dakwah nggak? Kalau tidak ada penolakan, maka dakwah itu bisa dilaksanakan. Tapi kalau ada penolakan ya kita stop. Gitu. Jadi dakwah itu adalah suatu hal yang harus kita kerjakan. Gitu guys. Jadi banyak gunanya. Kenapa untuk sholat di jalan itu ya selama tidak punya aturan nggak masalah. Selama ada uzurnya nggak masalah. Kalau dia kan ada uzurnya, coba sebenarnya. Ngapain dia ibadah di jalan coba? Ada uzurnya nggak? Paling dia bilang dakwah gitu. Sementara penolakan banyak gitu kan. Nah, karena dia memang ibadahnya berisik. Kita sedikit sholat, Anda ingat orang sholat berisik? Nggak berisik. Paling pas ngomong Allahu Akbar gitu saja, itu pun nggak berisik. Ada nggak orang teriak Allahu Akbar, itu kan nggak ada. Karena memang mereka tuh nyanyi kencang guys, pakai speaker lagi, teriak-teriak lagi kan. Nah itu mengganggu sekali gitu. Jadi beda. Jadi kenapa mereka tidak melakukan di depan umum? Ya itu tadi, karena beda sama sholat. Sholat itu tenang, sunyi, senyap gitu kan. Makanya aman kalau sholat di jalan itu aman dibandingkan dengan ibadah yang nyanyi di jalan guys. Itu bedanya. Maka mereka bisa meniru kita, nggak bisa. Karena ibadah mereka tuh beda sama kita. Ibadah mereka tuh berisik guys. Itu logikanya. Ya, berisiknya pun bukan berisik yang biasa, bukan. Berisiknya memang cukup mengganggu guys, levelnya gitu kan. Nah, ini sekali lagi harus ngerti, ya. Bedakan ibadah sholat dengan nyanyi di gereja. Itu levelnya berbeda. Di tingkat kebisingan, di tingkat apanya juga berbeda guys. Orang sholat itu tidak mengganggu. Sholat tidak kencang, dia hanya memakai space sedikit. Ya, Anda bayangkan ya, selai sajadah, dia tidak keluar dari situ. Dia tidak ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan belakang, nggak di situ aja terus. Sholat keluar pun paling pelan, Allahu Akbar gitu. Coba lihat Anda, orang Kristen yang nyanyi. Jingkat-jingkat sana kemari, lompat sana lompat sini. Ada yang kesurupan. Itu ambil spot yang cukup memakan tempat. Lagi suaranya dihasilkan, bising ini dihasilkan. Jadi beda lah antara ibadahnya sholat dengan ibadah nyanyi mereka yang di gereja itu. Jadi makanya mereka tuh bisa samakan gitu kan. pembuatan gereja. Kemarin dia katakan bahwa ya kalau bisa ibadah di rumah ngapain mau bikin gereja, dan juga dia balas bahwa ya kalau situ juga kan sudah banyak tempat ibadahnya, bahkan setiap 5 meter ada tempat ibadah, dan ngapain juga mesti bikin lagi dan bikin lagi. Karena kebutuhan itu, kita 5 kali sehari yang laki-laki wajib ke masjid. Ya, Anda bayangkan 5 kali sehari itu bukan sedikit guys, banyak itu 5 kali sehari itu ya. Coba, saya saja belanja kebutuhan untuk masak aja itu nggak sampai sehari 5 kali.
Kerja aja saya nggak sampai 5 kali sehari, bolak-balik. Cuma sekali kerja. Tidur saya paling sehari paling banter 2 kali. Yang seringnya sekali. Mandi paling banter sehari 2 kali. Kalau sibuk kerja cuma sekali. Ini sholat 5 kali guys. Anda pengen coba. Masa lebih dekat jarak antara kamar mandi dibandingkan masjid? Ya kan? Karena kamar mandi cuma 2 kali sehari. Sholat 5 kali sehari. Kecuali buang air kecil mungkin. Itu bisa mungkin sehari sama kayak sholat 5 kali sehari gitu kan. Tapi itulah penting. Jadi pentingnya masjid bagi laki-laki muslim itu sama dengan pentingnya toilet bagi kita semua. Karena kita rutin ke sana, guys. 5 kali sehari wajib gitu kan. Dan ada juga dari umat yang ibadah jarang-jarang ngapain nggak di gereja dan lain-lain. Nah, ini adalah banyak-banyak lucu yang mana sebenarnya mengcounter pandangan-pandangan dari mereka yang seakan-akan Tidak mengkontra sama sekali karena tidak relevan, guys. Kok yang wajib coba di counter dengan nggak wajib, cuman hal yang bisa dan biasa. Kok sholat yang ibadah yang tidak berisik, yang tidak mengganggu di counter dengan ibadah yang berisik, yang mengganggu, itu kan? Ini tidak relevan gitu kan? Nggak sesuai apa guys? Apa perbandingannya? akan itu jadi bahan lelucon, dan terutama soal penutupan gereja dan lain-lain ya lucu lah ya, namanya juga negara yang Pancasila harusnya diizinkan oleh ibadah, nggak bisa dong kalau ibadah dilarang-larang seperti itu. Ya mudah-mudahan counteran dari Boris Bokir ini membuat Begini ya, saya udah bilang ya, kita sebagai Islam juga mengalami kesulitan di tempat-tempat kita minoritas bangun masjid. Susah guys, susah sekali. Nggak bujuk warga tuh, makanya saya sarankan ya. Kenapa kita gampang bangun masjid? Ya yang kita semuanya muslim, itu gampang bangun masjid. Cuma ada buat begitu, ya kan? Nih di kompleks saya ada 3 masjid nih, 1 masjid 2 musola. Kenapa gampang dibangun? Karena kompleks ini semuanya 2000 kakak tuh muslim semua. Hanya ada 4 kakak di kompleks saya ini, yang 4 kakak saja, kepala keluarga saja yang Kristen. Nah mereka nggak mungkin bangun gereja di sini, nggak mungkin. Hanya 4. Gimana mau dapat izin warga? Makanya kalau mau ambil perumahan itu kompak lah semuanya. Kristen itu cari, misalnya kita mau bangun gereja yuk, butuh berapa orang? 50 orang ya, kompak itu. Bikin komunitas. Yuk kita 50 orang, kita ambil KPR rumah yang sama kok, yuk gitu. Sehingga mereka gampang bangun gereja gitu. Karena di situ mereka semua. Jadi jangan dibandingkan guys, jangan. Dibandingkan sama Indonesia jangan. Mending pula tuh kita bangun 3 masjid dengan 1 masjid 2 musola dengan mereka tidak bangun gereja sama sekali, nggak bisa bandingkan. Bandingkan di mana? Luar negeri. Lihat kita di luar negeri. Mereka begitu gampang bangun gereja. Nggak perlu izin bahkan. Ya, izin warga dapat itu dengan gampang. Karena sekitarnya memang Kristen gitu. Kita gimana? Ini guys, sekali lagi guys ya. Intinya adalah ini sebenarnya suatu yang simple loh, jangan dibuat ribet gitu kan. Sekali lagi. orang-orang sadar bahwa dalam Kristen juga ibadahnya banyak kali, dan juga dalam Kristen juga yang membutuhkan tempat ibadah. Iya. Yang ada ngerti butuh nggak? Butuh tuh beda dengan ingin. Ya. Kalau memang ada tuh wajib, itu butuh namanya. Anda wajib buang hajat, wajib buang air kecil, wajib makan minum, itu Anda akan katakan butuh, kebutuhan. Makanya kebutuhan itu ada yang wajib-wajib. Kebutuhan itu. Apa yang butuh? Butuh manusia apa? Makan minum, pekerjaan, pakaian, tempat tinggal itu wajib. Tapi kayak mobil atau pesawat terbang itu adalah keinginan. Mainan itu keinginan. Kebutuhan itu adalah ya, Anda bahkan nggak perlu motor kalau tempat transportasi publiknya tersedia. Tapi kalau nggak sedia ya Anda butuh motor. Tapi ya tidak butuh mobil karena Anda cukup pakai motor, guys. Gitu loh. Kecuali Anda mungkin pekerjaannya mungkin dari sini jaraknya antar kota dan tidak ada transportasi umum ya, itu Anda butuh memang mobil. Karena naik motor mungkin agak berat. Tapi sekali lagi guys ya, beda butuhan keinginan. Kalau ibadah cuma bisa, nggak wajib, itu berarti nggak butuh. Kan bisa dikerjakan di rumah. Tapi untuk ibadah yang wajib, ya dikerjakan di masjid, itu Anda butuh namanya.
Sama kayak orang kalau dia butuh memang buang hajat di WC, buang air kecil di WC, dia akan butuh WC. Kalau dia orang tuh nggak, kalau dia bisa buang hajat atau buang air kecil di sama-sama, ya dia nggak butuh WC gitu loh guys. Ngerti nggak logika? Jadi kebutuhan kaum muslimin akan masjid itu jelas esensinya, memang wajib. Nah, sekarang tanya Luis, wajib kan tidak? Kan tidak. Jawabannya tadi hanya bisa dan biasa, berarti nggak wajib. Berarti nggak butuh gereja gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya bukan butuh gereja, tapi ingin gereja guys. Kalau kita memang bukan ingin masjid, udah sampai pada taraf level butuh guys. Ada tempat ibadah ya rumah atau harus ada gereja dan jangan dilarang, intinya gitu cuy. Terima kasih, itu saja dari saya Lucius di sini ya video. Assalamualaikum, selamat datang di channel ini. Balik lagi dengan saya Lucius. Kok pendek sekali ini Luis nih sekarang makin malas bikin konten ya, mengomentari apa dia makin malas ya. Ini kayaknya video lain nih guys. Video yang pernah di uploadnya dulu nih. Bahas soal Donitan. Jadi Donitan diundang sama dengan Sumargo dalam wawancaranya untuk membahas tentang logis tidak logisnya sebuah agama. Dan kemudian Donitan di situ menyatakan bahwa dalam Kristen itu ada yang namanya Allah berinkarnasi jadi manusia. Ini udah saya bahas ini, saya bahas lagi ya. Anda bisa nonton video tentang ini di channel saya, Anda cari videonya. Pembicaraan antara Donitan dengan Denis Sumargo. Nggak perlu saya ulang lagi ya. Luisnya memang dia kehabisan bahan gini guys ya. Tak malas atau gimana dia kan. Kalau saya nggak pernah begini guys. Saya selalu video saya itu up to date. Meskipun saya kadang-kadang ya saya terpaksa juga sih. Kayak dia misal ada tuh nanti video judulnya penipu. Itu saya bahas ulang mungkin. Karena dia tuh mengupload lagi video yang sudah pernah diupload. Tapi saya bahas dengan gaya baru. Dengan edukasi yang baru gitu. Karena tentu ada update-nya gitu kan. Ada yang mungkin yang saya sampaikan yang sedikit mengulang ya, tapi saya akan tambahkan beberapa hal baru gitu. Ini nggak seperti yang betul-betul re-upload guys. Ini re-upload ini ditempel biar panjang video mungkin. Jadi kan video cuma 3 menit 5 menit ya. Nah, mungkin kurang panjang bagi dia, ditempel sama video lama dia guys. Ini memang metodenya memang malas sekali gitu. Ya, ini nggak pernah saya tiru guys. Saya nggak pernah melakukan re-upload ya. Ini jelas sekali re-upload ini. Cuma mungkin biar nggak ketahuan pihak YouTube. Ya, dia tempel sama video baru gitu. Nah, soalnya kalau YouTube jeli akan lihat ini. Oh, ini kan re-upload ini. Pernah dia sama kayak video dia penipu tuh juga re-upload juga tuh, guys. Ya. Tapi kalau saya misalnya mereaksi kembali, itu nggak re-upload. Kenapa? Saya mereaksi dengan gaya baru. Oh, ini memang betul-betul copy paste video dia yang lama sudah pernah dia upload, guys. Nah, itu yang nggak boleh kan? Itu yang namanya re-upload. Kalau saya tidak re-upload, saya memang betul-betul saya reaksi ulang gitu. Reaction tentu reaksinya tentu beda dengan saya tidak mengupload video yang sebenarnya saya reaksikan tentang gitu, tapi saya buat reaksi baru gitu. Nah, itu bedanya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita ini guys, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.